Selamat hari Senin, saya Kak Rus. Hari ini mohon maaf kalau kulit agak menghitam ya, habis bawa main layangan di luar. Senang sekali hari ini kita kembali bisa menemani Anda di acara Rumpi Musik. Daniel pojok sana yang juga akan menemani kita hari ini dengan musik-musiknya yang bersemangat. Kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot dulu ya, baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya sih ini beritanya sebenarnya wawancaranya di dunia nyata, tapi kemudian rame biasa mengundang komentar netizen di dunia maya. Kita akan bahas siapakah tokoh yang akan kita bahas. Ini namanya Tiara Marlen ya. Kemarin juga kita sempat undang. Tiara Marlen ini lagi banyak banget orang yang, wah pokoknya banyak yang komen negatif ke dia gara-gara kemarin tuh dia kan sempat dilaporin ya pencemaran nama baik gitu karena dia banyak komentar seputar keluarga Pak Haji Faisal gitu kan ya, yang itulah gitu kan. Terus nah kemarin itu yang lagi rame adalah Tiara Marlen diwawancara. Terus aku nggak tahu bahasannya gimana, pokoknya dia itu sempat terlontar, dia sebut bahwa Pak Ridwan Kamil itu udah seperti orang tuanya sendiri. Sudah seperti saudara gitu ya, gitu. Netizen kayaknya nggak terima gitu ya kalau Tiara Marlen ternyata kan dia ngakunya ada hubungan terikat saudara lah dari sisi bapaknya dia kayak gitu kan gitu ya. Nih terus ditanya, netizen langsung tanya ke Instagramnya atau kemana, ke Twitternya Pak Ridwan Kamil ya, ditanya. Namanya netizen ya, aku seneng loh sama netizen itu langsung konfirmasi, klarifikasi ya kan. Ditanya, Pak gimana tanggapannya soal Tiara Marlen? Katanya masih saudara bapak, bener gak? Gitu, inilah jawabannya. Dia bilang, dia dijawab ini, iya benar kata dia. Saudara, sebangsa, dan setanah air. Ya betul kan? Berarti kita semua juga bersaudara. Begitu, komentar netizen coba kita lihat. Aduh kasihan Pak Ridwan Kamil kalau benar punya saudara itu. Yang berikutnya, aduh. Memang kalau kamu saudara Pak RK terus bisa bebas gitu. Aduh Pak kasihan Pak RK dibawa-bawa katanya. Lanjut berikutnya. Karena Tiara Marlen kan kemarin dia disomasikan. Jadi dia harus menjalani persidangan gitu atas laporannya Pak Haji Faisal. Kemarin kita undang ke sini, Tiara Marlen mengaku dia masih pingin menyelesaikan itu secara damai gitu. Tapi netizen nggak terima. Enggak ini katanya mau damai, tapi masih jelek-jeleknya juga. Masih ngomongnya gitu. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang sudah lama aku tunggu-tunggu karena aku mau nanya-nanya kepo sama dia. Ya ada Tias Mirasih dan Tengku Tesi. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Tias Mirasih, artis berusia 35 tahun ini Maret lalu mengaku berpacaran dengan Tengku Tezi, aktor yang 8 tahun lebih muda setelah saling memposting foto bersama dengan caption romantis dan mengunggah video mencium ketiak yang dikomentari netizen gosip adalah fakta yang tertunda. Pasangan yang mengaku pertama kali bertemu saat syuting tahun 2020 ini dikabarkan cinta lokasi ketika masing-masing masih menjalani bahtera rumah tangga. Tias yang digugat cerai Raiden Sujono pada Agustus 2021 setelah 4 tahun menikah ini resmi bercerai secara first take pada 20 September 2021. Sebulan kemudian Tengku Tezi digugat cerai Dani Sahairiah yang telah dinikahinya sejak 2017 dan dikaruniai 2 orang anak. Bagaimana cara Tias Mirasih dan Tengku Tezi menanggapi komentar negatif soal hubungannya? Dan benarkah keduanya akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Baik, kita sudah sama Tias Mirasih. Kayaknya Tias Mirasih sudah siap mental ya Bu ya. Kamu datang ke sini kan udah. Kapan gue gak pernah siap mental datang ke sini Bu? Udah Aku siap suka, banget, aku Jong. suka. Ini apa lagi nih? Durjana tuh apa nih? Jadi kamu duduk di sini ya karena Oke. aku pengen mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika ya kamu yang terlintas cepat kalau mendengar kalimat-kalimat Durjana. Berikut tuh? ini aku bacakan. Tentu kalimat-kalimat jahat. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Tias Mirasih ketika mendengar kalimat Tias Mirasih pelakor? Di FTV. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Tias ketika mendengar kalimat Tias itu diceraikan itu pasti karena selingkuh? Bukan. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Tias Mirasih matre? Enggak dong. Kalau masalah matre, gue gak cari duit sampai sekarang ada di sini. Nah. Masih syuting di mana-mana. Apa yang terlintas cepat di benak kamu
Tias Mirasih ketika mendengar kalimat Tias Mirasih, dulu tuh nikah sebenarnya karena untuk menutupi gosip-gosip aja. Enggak lah, enggak. Waktu itu mungkin memang berpikirnya jodohnya yang itu. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain ya Bu ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Tias Mirasih. Cukup ya? Aman ya mental gue ya? Hah? Gak mental breakdown kan? Ya kan? Itu baru pemanasan. Baru ya, oke lah. Silakan duduk. gue di mana? Ya, boleh Oke lah deh. kita kalau akrab ya. Oh, Oke, boleh yang lah pertama ya. kita mau nanya apa nih? Mau jadinya apa nih? Oh, rumpian kata aja, rumpian kata ya. Apa lagi sih? Gue udah berapa lama sih gak kesini? Sampai kayaknya udah banyak banget. Gue terakhir cuma tahu gosip atau fakta deh. Itu karena yang berkesan, nanti juga ada kalau kamu rindu itu ada ya. Ada ya. Oke, baiklah. Tias, kalau kamu dengar kata pernikahan, apa sekarang yang terlintas di benak kamu tentang pernikahan? Pernikahan? Sesuatu yang indah dong pastinya. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang diridhoi sama Allah pastinya. Sesuatu yang harus dijalani sama seluruh umat manusia. Kalau mendengar kata perceraian, Udah dijalanin juga. Mungkin memang jalan Tuhan seperti itu. tapi memang gak ada orang dimanapun yang pengen perceraian. Kamu kan bilang pada saat menikah kan kamu pikir ya itu memang jodohnya. Yes. Udah teman dari SMP lah Yes, dulu ya kan. tahu Udah kan, kenal sudah apa ini, adanya, udah iya. semuanya. Ternyata gak seperti itu. Yes. Kamu menemukan apa sih dalam pernikahan yang sebelumnya menikah tuh bayangannya apa? Ternyata begitu menikah oh beda ya. Ternyata Sebenarnya bukan beda sih, cuman ternyata cara berpikir kita mungkin kita berpikir oh oke punya tujuan yang sama di awal, tapi ternyata pas setelah menjalani oh ternyata tidak sama ya. Gitu. Oh ada beberapa yang Ternyata tidak ada sama. yang nggak jadi sama gitu loh. Ternyata mungkin harapan kita sama, tapi ternyata endingnya memang nggak sama. Padahal udah temenan dari SMP tuh, gak Iya, jaminan. ternyata nggak jaminan sih. Nggak Itu dia, berarti itu juga dijadiin pelajaran juga sih buat gue. Jadi mengenal orang lebih dalam lagi, menurut kita mungkin udah cukup, tapi ternyata sebenarnya oh ternyata gue masih butuh hal yang lain ya. Gue ternyata masih harus mengeksplor lebih dalam lagi nih gitu. Jadi kamu harus tahu apa maunya kamu dulu Yes, sebelum menikah. itu dia. Ada udah kebayang nggak? Oh aku nanti akan menikah lagi nih, entah kapan ya. Tapi bayangan akan menikah lagi tuh. Pastilah pengen lah. Jadi yang kemarin itu nggak bener-bener nggak jadi trauma buat gue, justru malah jadi pelajaran. Jadi apa yang baik-baiknya dibawa lagi nanti ke hubungan berikutnya, yang buruk-buruknya ditinggal. Oke. Kalau kamu dengar kata proses bayi tabung, apa yang masih terngiang-ngiang? Sempat pernah ya, tempat kita pernah bahas ya. Cuman ya itu kan memang mungkin jalannya kalau ternyata emang harus berpisah, mungkin memang tidak dikasih sama Allah untuk ada anak gitu. Karena mungkin akhirnya kalau mungkin ada anak akan jadi ya permasalahannya akan lebih ribet lah gitu, akan lebih ruwet gitu. Lebih kompleks. Kita pernah lihat wawancara kamu di Orami ya sama Soya Amirin gitu. Tentang proses bayi tabung bagi kalian sebagai pasangan gitu, bahwa ternyata ini juga sebuah tantangan gitu dalam pernikahan kalau melewati proses bayi tabung. Kita pengen dengar pengalaman Iya, kamu iya. seperti apa. Ada cuplikannya? Cuplikannya ya, kita lihat yang berikut. Soalnya sekarang Apa yang benar bahwa proses bayi tabung itu ya proses yang berat juga buat sebagai pasangan di jalan? Belum pernah gue alamin sih, karena emang nggak ada proses ke sana. Nggak ada proses? Nggak ada. Rencana tapi ada kan? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Nggak ada, cuman gue bilang waktu di sini pernah banyak yang menawarkan gitu, karena mungkin melihat gue belum berapa tahun belum punya momongan, jadi banyak juga yang pihak-pihak yang bisa bayi tabung menawarkan. Cuma waktu itu memang nggak gue ambil, karena kan waktu itu gue bilang gue masih nggak bisa diem karena harus bed rest atau apa segala macam gitu, jadi makanya nggak gue ambil gitu. Oh salah satunya, iya salah satu pertimbangannya nggak diambil karena waktu itu kamu karena harus menyiapkan harus bed rest komitmen. kan, harus ini gitu. Jadi ya udahlah mikirnya kalau emang dikasih rezeki sama Allah, nanti dikasih yang normal aja gitu loh, dengan alami. Nanti pun kalau menikah lagi Iya. gitu ya. Kalau mendengar kata sefrekuensi, Mantap. kayak apa sih? Sefrekuensi itu apa sih? Sefrekuensi itu ternyata itu satu hubungan itu memang harus sefrekuensi. Kayak apa tuh? Banyak hal sih gitu karena misalnya yang makanya gue bilang tadi yang gue pikir ternyata kita udah nyambung, ternyata sebenarnya kayaknya disambung-sambungin doang sih. Karena gitu. cinta jadi disambung-sambungin. Disambung-sambungin Oh, gitu. oke. Jadi kayak kalau ini Misalnya kan kayak, contoh. contohnya apa ya? Kamu pengen apa, dia apa ternyata. Iya ya jadinya udahlah, akhirnya kamu berusaha kompromi. mengerti aja. Oh. Kalau sebelum-sebelumnya. Oke, Gitu, memahami oke oh mau lah, dia memahami, gitu. Oke lah, hal simple banget adalah genre musik deh. Heeh. Punya pasangan yang suka genre musik yang sama itu penting loh. Iya, kenapa? Iya, kita sekarang gini, kita
punya pasangan, mungkin akan hidup sama dia selamanya gitu kan, insya Allah. Mungkin akan berdampingan bersama dia. Jadi salah satu hal yang mungkin bisa menaikkan mood kita, menaikkan apa ya, kebahagiaan ya mungkin dengan cara, ya lo bisa singelong lagu yang bareng. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba lo sukanya lagu melo, ya satu sukanya lagu metal, agak nggak nyambung kan? Ada anchor romantis lah yang bisa untuk menjadi milik kalian berdua gitu ya. Sebenarnya lagunya pun nggak harus romantis, cuma kayak genre Kayak ada yang kenangan yang sama gitu kan. ya bisa lo singelong di mobil bareng yang Yang dulu nggak bisa ya? ya gitu deh ya, makanya itu dibilang beda genre. Tapi kan terus yang aneh ya kan, dulu kita pernah ngobrol juga ya, Inspirasi. Kan ini udah teman dari SMP ya. Iya. Tapi kan jarang ngobrol, kamu sempat bilang katanya, Ya, dia jarang ngobrol. pernah dibuka Iya, semua di sini kan. Katanya gini, kalau pulang syuting emang nggak dicariin? Enggak tuh dia nyariin. Kalau dia nelpon ya paling biasa kalau titip martabak ya. Aku sih sudah menduga, tanda-tanda. Udah pernah dibuka di sini sama mbaknya ya gitu. Iya. Ya itu dia, sama itu dia sefrekuensi dengan kayak lo nggak bosen nih ngobrol sama orang ini gitu. Jadi ada hal apapun yang bisa lo share sama dia ya, kayak pulang kerja apa yang habis kita lakuin seharian tuh bisa diobrolin sama orang itu, atau nggak harus pulang kerja deh, saat itu juga langsung diobrolin gitu loh, kayak aku habis ini loh, aku habis ini gitu, dan dia pun melakukan hal yang sama. Itu sefrekuensi. Kalau sama yang sekarang bisa begitu. Kamu Kamu yakin itu benar sefrekuensi atau karena cinta lokasi aja? No, siapa bilang cinta lokasi? Emang sefrekuensi. Emang nggak cinta lokasi? No. Yakin banget itu bukan cinta lokasi. Karena habis main ini yang sama, di project Iya yang main sama. di project yang sama, kenalnya di situ. Kenalnya di situ. Ketemunya di situ. Bukan bunga-bunga tumbuh di situ. Enggak lah, bunga-bunga tunggu di taman lah. Bunga-bunga perasaan. Aduh cucu ya, dari obrolan-obrolan itu muncul di lokasi gitu. Enggak, kenalnya kan dari situ. Cuman akhirnya kita memang setelah udah pada masing-masing punya masalah pribadi, ternyata kita kok klik ya. Kalian membahas masalah pribadi nggak tapi? Oh iyalah. pastilah. Curhat-curhatan? Curhat lah pastilah. Nah itu, berawal dari curhat. Oh no, bukan pas di, maksudnya pas syuting? Iya. Oh enggak. Enggak. Setelah itu. Setelah itu baru cerita. Iya, pas syuting enggak. Pas syuting kita bener-bener fokus sama karakter, karena kalau si Tezi itu pertama kali main film dengan karakter yang protagonis. Udah gitu waktu itu repot banget, effortnya dia harus main sama anjing. Jadi fokusnya dia tuh bener-bener emang harus ke film gitu. Jadi gue waktu itu juga sebisa mungkin membantu dia. Gitu. Bukan di situ saling curhat, Enggak cerita. lah. Gitu biasanya kalau namanya cinta lokasi Enggak ya dong. kan? Enggak ya. Iya. Ibu udah pernah belum sih cinta lokasi? Udah pernah? Belum kayaknya deh. Belum kayaknya. Coba kita cari ada. Oke, gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang bahwa kan bilang sama-sama selesai itu kan dalam jangka waktu yang samaan ya. Iya. Kamu selesai sama dia selesai. Berarti memang sudah kan udah bilang tadi. Terus kalian gimana waktu tahu oh dia selesai juga? Kok sama selesai tuh gimana? Pas proses ya mungkin saling sharing karena kita satu manajemen. Oh. Gitu. Nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Nggak bisa janjian barengan, berangkatnya bareng, ini ya bareng, enggak lah. Nggak janji. Nggak Coba dong. sih kita pengen lihatnya sefrekuensi sama Tias Mirasih kayak apa. Tepat datang ke Tesi, silakan. Oh dia bawa kembang buat gue, bawa kembang. Ini frekuensi kamu nggak ada kembang, karena kembangnya dari kita ya. Agak geli ya. Nggak Oh gue pernah dia gitu. soalnya nggak bisa gitu. Apa kabar? Silakan duduk. Dia beli di Roblong ya? Dikasih kreatif Jangan, kan? jangan suka gitu. Nggak, Kan emang- tiba-tiba di tengah periksa, habis dia nggak romantis sih. Dikasih kembang kamu nggak suka. Nggak, romantisnya beda. Emang gue romantis? Beda. Kamu romantisnya gimana sih Teguh Tes? Nggak ada, paling noyor. Ya ampun, Romantisnya memang yang berbeda lah. Beda emang. Oke. Menunjukkan sayang dan Nah ini ada banyak sih pertanyaan lagi yang tuh? kelewat ya. Yang pertama adalah tadi wawancara kamu itu yang tentang bayi tabung itu kan dilakukan kayaknya sesudah ada gugatannya. nggak tahu Kamu ya. masih kok bisa kamu tuh masih berdua datang wawancara padahal udah ada gugatan gitu. Karena udah ada perjanjian kerjaan ya, jadi kita berusaha untuk profesional. Gitu. Atas kamu ngeliatnya tadi yang Ibu kan bisa baca muka ya, mimiknya. Karena harus ini aja lah, harus apa profesional. Ada nggak? Ya lumayan lah. Keluar gitu ya. Lumayan, cuman ya udahlah. Kan tanggung jawab, pasti ada tanggung Oke. jawab. Yang kalau takut tes tadi apa pertanyaan? Oh iya. Dia Tias tuh ya biasanya kalau sama cowok-cowok yang lain tuh udah nggak pernah tuh dia umbar-umbar yang gimana banget nggak. Kalau kita lihat Instagramnya tuh isinya banyak kan endorsan ya kan. Tapi sekarang dia rajin jadi anak TikTok dengan konten-konten couples. Ya, coba kayak apa sih? Ini juga termasuk yang menghibur tapi ada sedikit juga masih kesel lihat mereka berdua.
Kursi yang kamu rindukan ya, Ya. Aspirasi ya. Desi, silakan dinikmati ya. Karena di sini kalian harus menjawab jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kenapa kursi ini menyeramkan? Sebenarnya bukan pertanyaannya, bukan musiknya, bukan lagunya. Lunya. Itu ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kalau diputar lagi ternyata ini masalahnya. Aduh, keseringan kesini kayaknya nih dulu-dulu nih. Tia, aspirasi fitnah atau fakta? Kamu itu orangnya adalah cuan live. Pokoknya apapun demi cuan, oke. Diundang, pada udah gugatan ya udah datang ya kan. Bikin TikTok walaupun aduh banyak yang seneng, banyak juga yang kesel. Itu juga tetap dilakukan. Yang penting ada pemasukan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Ya TikTok gak ada duitnya. Kamu nggak ada, aku ada. Kamu dimanfaatkan aja. Kok bisa kamu ada dia nggak ada sih? Karena kan followersnya masih dikit banget. Sombong dia, sombong. Kalau di Instagram dia lebih banyak. Kamu pansos sama dia? Pansos malah Pansos gue. dia. Beneran, followers gue naik gara-gara gue collab sama dia. Belum tahu. Kebalik kan. Jadi apa yang membuat kamu lebih nyaman sih gitu TikTokan sama dia? Coba sama yang lain-lain. Mana pernah? Enggak, sebenarnya gini. Kalau buat orang yang mungkin mengenal gue secara pribadi, yang tahu gue gitu, mungkin tahu lah, mungkin gue basicnya bisa ke komedi-komedian, bisa orangnya emang ini Pesisilan, apa, bisa lah. pesisilan, bisa hebring apa segala macem. Gitu. Tapi kan kalau selama ini orang lihatnya, oh mainnya di sinetron, di FTV, antagonis gitu. Jadi Pelakor. perlihatnya yang begitu-gitu lah, yang buluk-buluk gitu kan ya. Dan gue sama ini nggak punya partner yang bisa buat ajak gila-gilaan gitu. Ternyata dia kan emang hobinya Ketemunya orang begitu, gila gitu. ketemunya orang gila. Jadi keluarlah tuh kegilaan-kegilaan gue yang sama ini mungkin terpendam. Kalau kamu dulu emang nggak ada juga, biasanya kan TikTok kamu banyak tuh ya. Sama siapa dulu kamu? Sama temennya cowok, sama sahabatnya. Cowok, iya. Sama sahabatnya. Sahabat gua. Gitu ya? Oke, baik. Nah, lanjut ya. Fitnah atau fakta, Tesi? Sama seperti Tias, kamu juga menemukan pasangan yang sefrekuensi. Karena kalau sama dia tuh ketawa melulu, gak ada dan drama free. Beda dengan yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Ada postingannya nih ya. Bareng Tias posting berdua, go public, judulnya adalah It's You because no one else makes sense. Artinya. Artinya? Gak Bisa tahu bahasa artinya apa Inggris. sih? Artinya? Kamu, karena yang Iya. Yang lain? yang Karena lain kamu nggak ada ya. nggak masuk akal. Yang lain gak masuk akal. Masih? Ya, itulah. Yang lain gak masuk akal. Iya, maksudnya nggak nyangka sih. Ternyata ada loh pasangan yang bisa bikin kita senang. Bukan bahagia diri sendiri, tapi orang sekitar kita, keluarga kita juga ikut senang gitu. Yakin keluarga kamu sekitar kamu seneng? Oh, Gak ada yang gak seneng? Nanti kita akan bahas korek-korek setelah berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpin.